Oke, hari ini kita mulai materi kita mengenai laju reaksi ya. Jadi di sini sudah Ibu buatkan laju reaksi itu adalah penambahan konsentrasi produk per satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Jadi kalau dimisalkan nanti ada suatu reaksi A ditambah B berubah menjadi C ditambah dengan D dengan koefisien si A P, si B itu Q, si C itu R, dan si D itu adalah S. Nah, kita tahu sebelah kiri itu adalah disebut sebagai reaktan, sebelah kanan itu adalah produk. Nah, berdasarkan rumus yang kita ketahui tadi, laju reaksi adalah penambahan konsentrasi produk per satuan waktu atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Maka ketika ditanya nanti berapakah laju reaksi terhadap si A, maka rumus yang kita gunakan adalah berkurangnya D konsentrasi A per DT-nya atau pengurangan konsentrasi A per satuan waktunya. Sama halnya nanti ketika ditanya si B. Kenapa bisa sama? Karena A dan B adalah posisinya reaktan, ya. Nah, jadi kita lanjut ke laju reaksi terhadap C. C dan D itu adalah produk. Produk itu berarti bertambahnya D konsentrasi si C per DT-nya, ya, atau penambahan konsentrasi C per satuan waktu. Nah, kemudian ingat di dalam reaksi ini perbandingan laju itu sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kalau perbandingan laju sama dengan perbandingan koefisien, maka VA laju terhadap A kita bandingkan terhadap B, kita bandingkan terhadap C dan juga terhadap D, maka akan sama nanti nilainya dengan P banding Q banding R banding S. Nah, seandainya dikasih tahu nilai daripada si VB misalkan, ya kan? Ditanya adalah berapa laju terhadap si C. Nah, bisa jadi kita gunakan rumusnya adalah V yang ditanya itu setara dengan koefisien yang ditanya bagikan dengan koefisien yang diketahui kalikan laju yang diketahui, ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu buatkan contohnya seperti ini, ya. Contohnya, pada suatu reaksi ada reaksi antara 4NH3 yang fasenya gas ditambah dengan 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Nah, laju reaksi yang diperoleh dari pengukuran konsentrasi NH3 adalah 0,24 mol per liter sekon. Yang menjadi pertanyaan, berapakah laju reaksi bila dinyatakan menurut perubahan konsentrasi O2? Ya. Nah, langkah pertama untuk menjawab soalnya, kita buatkan dulu persamaan reaksinya, ya. Kita buatkan persamaan reaksinya. Ketepatan reaksi yang sudah dikasih tahu ini adalah reaksi yang sudah setara, ya. 4NH3 tambah 5O2 menjadi 4NO tambah 6H2O. Diketahui tadi konsentrasi atau laju terhadap si NH3 itu adalah 0,24 mol per liter sekon. Nah, yang menjadi pertanyaan berapakah laju terhadap si O2? Nah, untuk mencarinya tadi Ibu sebutkan, buatkan langsung untuk laju yang ditanya itu sama dengan koefisien yang ditanya per yang diketahui kalikan laju yang diketahui. Jadi kita mulai ya nak ya. Berarti VO2 adalah koefisien yang ditanya itu adalah si O2 5 per koefisien yang diketahui adalah si NH3 itu 4 dikali dengan laju si NH3 0,24. Nah, jadi kita perolehlah nilainya menjadi 0,3 mol per liter sekon. Bisa nak ya? Oke, contoh berikutnya ada contoh kedua. Contoh yang kedua Ibu buatkan, katanya di dalam ruang 5 liter dipanaskan gas N2O4, di mana N2O4 itu dipanaskan sebanyak 0,8 mol. Sampai pada suhu tertentu diperolehlah sehingga terurai menjadi NO2. Jika setelah 4 detik dalam ruang tersebut terdapat 0,6 mol gas NO2, berapakah laju rata-rata pengurangan N2O4? Oke ya. Jadi untuk menjawabnya langkah pertama kita selesaikan dulu, tuliskan dulu jawabnya. Oke. Kemudian buat persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya berarti N2O4 terurai menjadi NO2. Nah, supaya setara ini kita kali 2 lah ke dalam NO2 sehingga jumlah N dan O-nya sama ya. Kemudian mula-mula katanya tadi si N2O4 itu 0,8 mol. Setelah 4 detik
terdapatlah si NO2-nya 0,6 mol. Ya. Nah, jadi yang berwarna hitam ini kan. Nah, angka 0,6 mol ini kita naikkan ke atas karena mula-mula si NO2 kan tidak ada. Nah, supaya diperoleh 0,6 berarti menjadi plus 0,6 mol. Nah, kalau si NO2-nya 0,6 mol, dicari si N24-nya sama seperti kita menyelesaikan yang tadi. Berarti koefisien yang ditanya per yang diketahui kalikan mol yang diketahui. Berarti 1/2 dikali 0,6 diperolehlah 0,3. Ya, kita kurangkan hasilnya menjadi 0,5 mol. Nah, yang ditanya adalah laju terhadap si N24, Bu. Laju terhadap si N24 adalah berkurangnya konsentrasi N24 per delta T-nya atau per DT-nya, ya kan? Nah, jadi yang kita ambil adalah konsentrasi itu berarti rumusnya mol per volume, ya kan? Mol siapa yang kita gunakan? Mol si N24 pada saat dia bereaksi, ya. Berarti 0,3 mol. Inilah itu kan, Nak. Dibagilah nanti dengan volumenya. Volumenya kita peroleh di sini sebanyak 5 liter, ya. 5 liter. Kemudian kau bagi dengan waktunya. Waktunya tadi berapa detik? 4 detik. Oke? Maka diperolehlah hasilnya sebanyak 0,015. Oke? Itu dulu untuk materi kita hari ini. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semuanya.